Ya, selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pelajaran PAK. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan belajar. Kiranya kamu berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 28 ayat 19 sampai yang dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, sejarah gereja di Indonesia, sejarah kekristenan, mari kita belajar. Ada semboyan dahulu kala God, Glory, and Gospel. Maksudnya apa nih, Mister? Maksudnya begini. Pada abad-abad pertengahan, menjelang abad ke-20 ya, 1920 ya sekitaran itu, orang-orang India dan Arab dan sekitarnya, mereka berjualan rempah-rempah ke Eropa. Bagi bangsa Eropa, hal ini sangat sulit. Mengapa? Karena mahal. Mereka ingin tahu rempah-rempah ini berasal dari mana. Nah, dari hal itulah mereka ingin mencarinya. Kemudian terjadilah pengutusan-pengutusan orang-orang untuk menjelajah keluar dari Eropa, yaitu dengan semboyan gold. Nah, itu tadi gold. Mereka ingin mencari rempah-rempah dan juga harta-harta yang berharga seperti emas, perak, dan lain-lain. Dari samping daripada gold, mereka juga ingin menyatakan bahwa diri mereka itu bangsa yang hebat. Maka mereka memandang sebagai glory, bahwa kejayaan bangsaku akan dibawa keluar daripada daerahku, sehingga banyak bangsa-bangsa lain akan bertepuk lutut di bawah negaraku. Itulah semboyan glory. Gospel, ini dia gospel. Ya, bersyukur ya, selain punya gold dan glory, mereka ternyata memakai sebuah juga gospel. Ternyata tidak hanya mencari rempah-rempah, logam, emas, dan kejayaan saja, tapi mereka ingin memberitakan firman Tuhan. Maka di kapal ekspedisi penjelajah dunia baru, daerah baru, di situ biasanya akan ikut beberapa orang misionaris. Nah, maka itulah semboyan God, Glory, dan Gospel. Sebelum abad ke-16, pertama-tama dicatat bahwa ada kekristenan di dalam Indonesia, yaitu di Kota Barus, daerah Sumatera Utara. Kekristenan Nestorian dari Suriah. Sejarah mencatat loh. Tetapi namun disayangkan mereka menghilang. Mengapa menghilang? Karena mereka memakai tata cara orang Suriah, termasuk bahasa-bahasanya. Sangat rumit, sedangkan kita orang Indonesia. Makanya itu tidak bertahan lama. Dengan semboyan God, Glory, dan Gospel pada abad ke-16, orang Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia. Mereka datang ke tanah Indonesia. Ya, mereka mulai menjejakkan kaki ke Indonesia, maka terjadilah namanya disebut masa penjajahan. Nah, betulnya abad pertengahan sampai abad 20 tuh. Abad 19. Abad pertengahan 16 sampai ke 19, 20 itu kita sudah mau merdeka ya. Nah, itu. Terjadilah pergerakan-pergerakan Zending. Yang artinya yang terdiri dari Gereformet, Jan Brown, Nederland Bizer, apa itu susah bacanya ya, baca sendiri anak-anak, tampil di situ. Itu orang-orang Belanda membawa sistem gerejanya ke Indonesia. Termasuk juga ada beberapa orang Jerman yang ternyata ikut di dalam kancah masuk ke dalam Indonesia,
yaitu ini, nah itu RMG ya di Sumatera Utara, Nias, Mentawai, Kalimantan, terus semuanya. Ini disebut gereja Lutheran. Yang tadi itu kalau orang Belanda bisa disebut gereja reform. Kalau kita baca reformat ya, harusnya reform ya, gereja reform. Tak kalah juga orang Amerika mengirim para misionarisnya dengan bentuk organisasi Christian Missionary Alliance. Mereka bergerak di Kalimantan dan Bali. Juga Balak Selamatan di Jakarta. Metodis, Pentakosta, Karismatik, Mennonite, Advent, Baptis, Mormon. Paling banyak orang Amerika ya, yang pengaruhnya luas ya di Indonesia sistem kegerejaannya. Dan ada juga beberapa gereja ortodoks dari Timur Tengah. Nah, tadi Suriah dan Yunani datang lagi ke Indonesia. Oke, sistem ortodoks. Oke, dilanjut materi selanjutnya. Ternyata pada masa penjajahan Belanda ada pergerakan orang-orang Indonesia yang mencoba untuk menjadi misionaris dalam negeri sendiri. Salah satunya Ibrahim Tunggul Wulung dari daerah Juwono dekat Gunung Muria. Ia dibaptis oleh Jalesma. Namun sayang pemerintah Hindia Belanda ya sebetulnya kalau sekarang mah menganggap Tunggul Wulung itu sesat karena sinkretisme dan berisi unsur-unsur Jawa. Maksudnya apa nih, Mister? Maksudnya begini nih ya. Mengapa disebut sesat? Karena Tunggul Wulung mengobati orang sakit caranya seperti dukun. Dengan cara apa? Dengan cara mengulang-ulang doa Bapa Kami seperti mantra. Ya. Kenapa lagi kok orang Belanda disebut sesat? Karena orang Belanda Hindia Belanda itu takut memberontak Tunggul Wulung. Ini enggak. Ketiga, takut terjadi kekacauan yang sehingga mengganggu keamanan karena penyiaran agama Kristen oleh orang sendiri, sedangkan mereka nggak mau, harusnya orang Belanda. Nah itulah makanya Tunggul Wulung dianggap sesat ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari hasil semua misionaris yang tadi dari Belanda, dari Portugis, Spanyol, Jerman, Amerika, maka terjadilah beberapa model gereja di Indonesia. Sebelum lanjut materi, kita masuk tugas dulu ya. Tugas yang pertama, menurut kamu, apakah dampak positif dan negatif dari kehadiran beraneka ragam gereja di Indonesia? Tuliskan masing-masing 5, maksudnya 5 positif, 5 negatif. Saya ulangi, menurut kamu, apakah dampak positif dan negatif dari kehadiran beraneka ragam gereja di Indonesia? Tuliskan masing-masing 5, maksudnya 5 positif, 5 negatif. Oke? Pertanyaan kedua, deskripsikan mengenai gold, glory dan gospel. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Tolong ditulis ulang. Oke. Kita masuk slide selanjutnya. Tadi kan sudah Mister bilang bahwa banyak akhirnya gereja-gereja terbentuk di Indonesia. Yang pertama pastinya gereja Katolik. Itu yang tadi dibawa oleh orang Portugis dan Spanyol. Kemudian orang Belanda disambung dengan orang dari Jerman. Itu membawa model gereja Protestan. Kemudian berkembang, akhirnya orang Indonesia mendirikan gereja-gereja yang berdasarkan kesukuan. Karena satu suku, makalah berdiri, contohnya gereja Kalimantan Evangelis. Oke. Kemudian terjadi denominasi. Denominasi itu aliran ya. Ada yang bernamanya aliran Calvinis karena menganut ajaran Calvin. Contohnya gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Ada yang juga menganut ajaran Luther secara Lutheran. Mereka mendirikan gereja disebut HKBP. Tapi lebih cenderung mirip-mirip kesukuan ya, KBP ya.
Selanjutnya Pak, Metodis, menganut ajaran-ajaran John Wesley, GMI. Kemudian Pak, Menonit, contoh gerejanya JKI. Kemudian denominasi Pantekosta, contohnya GPDI. Kalau karismatik, contohnya GBI. Kemudian Baptis dan seterusnya ya. Itulah beberapa model gereja di Indonesia. Pertanyaan 3. Mengapa Tunggul Wulung dianggap sesat oleh pemerintah Hindia Belanda? Berikan contohnya. Saya ulangi ya. Mengapa Tunggul Wulung dianggap sesat oleh pemerintah Belanda? Berikan contohnya. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, itu saja tugasnya. Kita kembali ke materi. Dari sekian banyak gereja-gereja, akhirnya beberapa gereja khususnya Protestan bersatu. Pada tanggal 25 Mei 1950, gereja Protestan mendirikan Dewan Gereja Indonesia yang disingkat DGI, yang sejarah selanjutnya sampai sekarang namanya berubah menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mayoritas gereja di Indonesia masuk yang beragama Kristen, maksudnya ya, gereja Kristen termasuk dalam PGI. Ya, masih banyak lagi cabang-cabangnya lagi. Ya syukur pada Mei 2013 sebelum sidang raya ke-10 Dewan Gereja Sedunia, ternyata gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity di Jakarta. Ya, maksudnya apa? Ya, mereka bersatu mengadakan acara kebersamaan, nggak memandang aliran, denominasi, nggak memandang siapa Katolik ataupun kesukuan. Mereka datang loh semuanya ya untuk mengadakan acara itu. Oke, sampai di sini materinya. Selamat berjumpa kembali di materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.